Siap gerak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKABI, The Professional Polytechnic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Firdaus Roy Pradana Putra. My position group leader. This is my friend. My name is Iqbal Nur David. My position part group and this friend. My name is Abdel Farel. My position is mechanic and this my friend. My name is Septian Adi Firmansyah. My position toolsman. Saya akan memperkenalkan safety pada dunia industri. Itu yang pertama adalah safety helmet. Safety helmet ialah melindungi kepala dari suatu benturan atau kejatuhan dari suatu benda. Terus yang kedua adalah baju reflektor. Baju reflektor gunanya pada saat malam hari dia tersorot oleh lampu akan menyala. Terus dan yang ketiga adalah safety glove. Safety glove guna melindungi tangan dari suatu benda tajam atau dari komponen-komponen yang sensitif terhadap kulit. Terus yang setelah itu ialah sepatu safety shoes. Safety shoes ialah melindungi kaki dari terjepit atau terjatuhan oleh komponen-komponen benda padat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Oke, saya akan memperkenalkan jenis pada bagian ekskavator PT 200/7. Yang ini adalah bucket berfungsi untuk menggaruk suatu galian. Terus yang ini adalah panjang, ini adalah arm, dan itu adalah boom. Ini kegunaannya sama untuk menambahkan kekuatan pada bucket agar bisa mengeruk suatu benda yang ingin dikerjakan. Dan yang ini kecil-kecil ini seperti pipa ialah silinder. Di atas itu juga silinder, terus yang ini juga silinder. Silinder ini berfungsi untuk menggerakkan boom dan arm pada bucket sehingga bisa bekerja dengan benar dan teratur. Terus cara bekerjanya ialah sistemnya menggaruk seperti ini. Kita mencari langsung kita garuk. Oh, itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan bagian-bagian dari ekskavator dan menyebutkan fungsinya. Yang pertama ada track shoe. Track shoe berfungsi seperti roda pada mobil, yaitu untuk berjalan di medan-medan yang sulit dijangkau. Yang kedua ada idler. Idler sendiri adalah bagian untuk membantu berjalannya track shoe. Lalu ada sprocket sebagai gear, juga untuk membantu berjalannya track shoe pada bidang yang sulit dijangkau. Lalu di sini ada trackling. Trackling berfungsi sebagai rantai pada track shoe untuk memudahkan berjalannya trackling. Lalu di sini ada track frame. Track frame adalah komponen yang berfungsi sebagai menopang atau seperti di mobil itu adalah kerangka. Lalu di belakang di sini ada final drive. Final drive sendiri sama seperti idle di depan, yaitu untuk menggerakkan dan membantu berjalannya track shoe dan trackling ini. Yang terakhir ada track roller. Track roller berfungsi untuk membantunya menggerakkan trackling tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada di dalam kabin ekskavator PT 200/7. Yang pertama ada car radio, yaitu yang memberikan kenyamanan pada operator. Kemudian di sini ada control lever, yaitu yang berfungsi untuk menggerakkan boom, bucket, dan
arem di sebelah kiri. Kemudian di sini terdapat safety lock lever untuk mengunci gerakan pada bucket, boom, arem yang tidak disengaja. Kemudian di sini ada kontrol pedal. Kemudian di sebelah sini rake control lever yang berfungsi untuk menggerakkan sebelah kanan. Kemudian ini ada knob switch, yaitu berfungsi untuk menambah power pada unit eksavator. Kemudian di sini terdapat power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang intake dan exhaust system, yaitu yang pertama adalah di sini ada filter atau air cleaner. Terus di dalam sini itu ada dua bagian, yaitu yang di dalam sini ada primary dan secondary. Terus selanjutnya fungsi dari air cleaner ini untuk menyaring udara yang akan masuk ke engine dan keluar. Oke, di sini saya akan menjelaskan intake exhaust system, yaitu dari tadi, yaitu di bawah sini ada air cleaner. Dari air cleaner itu menuju ke kompresor atau disedot oleh kompresor, yaitu ini adalah kompresor sedot melalui hose. Di sini nanti akan ada hose-nya untuk menyedot udara. Dan setelah dari kompresor itu dialirkan ke sini menuju ke after cooler. Ini adalah after cooler. Dan setelah dari after cooler itu udara menuju ke intake manifold. Ini adalah intake manifold. Dan sebelum masuk ke intake manifold itu udara dipanaskan dulu oleh ribbon heater. Ini ribbon heater, dan setelah itu udara masuk ke ruang pembakaran. Dan dari ruang pembakaran ini udara langsung menuju ke exhaust manifold, yaitu ini adalah exhaust manifold yang berkarat ini. Dan dari exhaust manifold itu naik ke turbin atau bisa disebut dengan turbo. Dan dari turbo ini menuju ke muffler. Ini muffler, yaitu tempat pembuangan ini adalah exhaust pipe, yaitu fungsinya dari muffler itu untuk mereda kebisingan pada engine. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cooling system. Yang pertama yaitu sebelum air masuk ke dalam engine, air akan ditampung oleh radiator. Maka air akan berada di power tank bagian bawah radiator. Melalui hose. Baru ke silinder block, lalu ke silinder head, ke water jacket, dan ke antara silinder block silinder head menuju ke water jacket. Dari silinder head, maka air radiator akan dikumpulkan di water uniform ke dalam jaket sini. Setelah itu radiator akan mengalihkan ke outlet dari silinder head yang akan dialirkan melalui apabila sini suhu air radiator saat melalui termostat
lebih atau kurang dari 10 derajat Celcius, maka air radiator dikatakan mesin dingin dan akan termostat sendiri akan terbuka jalur waste pump, dialirkan lagi menuju ke water pump, kembali ke water pump ke engine. Apabila suhu air radiator lebih atau di atas air 90 derajat Celcius, maka air radiator sendiri membuka jalur main valve. Radiator sendiri akan dialirkan menuju upper tank bagian atas. Setelah air radiator dialirkan ke upper pump, dengan radiator ada radiator pump. Radiator pump berfungsi untuk menyedot udara dari luar untuk mendinginkan. Selanjutnya ada engine radiator cup. Ada 3 komponen, yaitu process valve dan air pump sendiri berfungsi untuk apabila tekanan air berada di tekanan air tank akan menekan pressure valve dan akan mengalirkan aliran ke hose yang menuju ke hasil poin. Valve pump sendiri berfungsi apabila tekanan atau suhu air sudah mulai dingin, maka sisa air akan kembali ke radiator. Di sini saya akan menjelaskan tentang full system. Sebelum mengetahui perjalanannya, kita akan mencari tahu bagian-bagian komponennya. Yang pertama di sini ada yang pertama ada nozzle yang mengarah ke feed pump. Kemudian kita akan mengetahuinya dari atas. Kita ke atas terlebih dari, kemudian yang tadi dari feed pump, kemudian ini pipe-nya menuju ke filter, yaitu ini, dan kemudian outputnya adalah sini. Kemudian outputnya kemudian menuju ke pipe, kemudian outputnya berada di tengah, kemudian menuju FIP. Dari FIP kemudian fill akan dialirkan menuju delivery valve, kemudian keluar melalui pipe, kemudian masuk ke dalam nozzle. Di sini akan menjelaskan water separator, yaitu yang pertama ini ada nozzle yang dari feed pump menuju water separator yang berfungsi untuk memisahkan air dengan bahan bakar. Kemudian di sini ada nozzle. Setelah difilter, dipisahkan dari air, kemudian bahan bakar melewati nozzle kembali ke full tank. Sini saya akan menjelaskan tentang lubrication system pada ekskavator PC200-7. Yang pertama adalah oil pump. Oil pump sendiri berfungsi memompa dan mengalirkan oli ke mesin. Yang kedua ada strainer yang berfungsi menyaring kotoran dalam oli tersebut. Lalu ada oil cooler yang berfungsi menjaga suhu oli agar tidak overheat. Lalu ada main relief valve yang berfungsi mengatur tekanan sistem hidrolik. Lalu ada termostat yang berfungsi mengatur sirkulasi cairan pendingin. Dan di sini ada oil filter seperti tabung yang berfungsi sebagai menyaring kotoran dan partikel logam dari oli mesin. Lalu di sini ada bypass filter di tabung juga yang berfungsi menyaring sebagian kecil dari total aliran oli. Lalu di sini ada safety valve yang berfungsi melindungi sistem dari kerusakan akibat tekanan.
Lalu di sini ada crankshaft yang berfungsi mengubah gerakan piston menjadi gerak putar yang lebih besar. Dan di atasnya ada camshaft yang berfungsi membuka tutup valve atau katup pada waktu yang tepat. Lalu di sini ada turbocharge yang berfungsi meningkatkan performa mesin dengan cara memaksa lebih banyak udara masuk ke ruang bakar. Lalu di sini ada regulator valve yang berfungsi mengatur tekanan, baik menahan atau mengurangi tekanan. Lalu di sini ada jet cooling nozzle yang berfungsi mengalirkan pancaran air dengan tekanan yang besar dan kuat. Lalu yang terakhir ada fuel injection pump atau FIP yang berfungsi memompa bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan yang tinggi. Sekian penjelasan saya untuk lubrication system. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.